Saya Hadi Suprapto. Saya pribadi selaku Ketua Padepokan dan pendiri Padepokan Pancasila. Padepokan Pancasila berada di Dusun Nolodutan, RT 3 RW 22, Kelurahan Makam Haji, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo. Perkenalkan, nama saya Dwi Kuncoraji. Saya anak dari Hadi Suprapto selaku pendiri dan ketua dari Sanggar Padepokan Pancasila ini. Dan saya sebagai penerus dari Sanggar Padepokan ini. Padepokan Pancasila ada beberapa bagian atau kegiatan. Yang utama adalah mempelajari ilmu kebatinan, yang dipelajari juga Pancasila dasar negara. Adapun kegiatan yang kedua yaitu sanggar tari. Nah, disinilah anak-anak atau orang-orang yang berada di Padepokan Pancasila, walaupun sebagai anggota pada Padepokan Pancasila atau warga sekitar Padepokan Pancasila ataupun simpatisan Padepokan Pancasila, sering mengadakan acara budaya-budaya untuk kita semua. Dari zaman kecil saya dulu itu, saya sering diajak orang tua saya untuk melihat kesenian tari rakyat, dan salah satunya itu adalah seni Riok Ponorogo. Nah, ketertarikan saya dari Riok Ponorogo ini adalah dari tokoh Bujang Ganong dan Dadak Merak. Dari tokoh mereka itu mempunyai karakteristik yang unik gitu loh, menurut saya waktu kecil itu. Jadinya saya itu tertariknya karena Bujang Ganong itu memiliki bisa itu, kalau saya bilang dulu itu bisa lompat-lompat atau atraksi atau salto. Dan Dadak Merak itu saya tertariknya sama topeng macannya itu yang besar, gagah, sama bulunya itu banyak. Kalau alur cerita Riok Ponorogo itu ada beberapa versi ya. Kalau yang menyidik ke politik itu pada zaman Brawijaya V mempunyai selir dari negara Cina. Lah waktu itu Brawijaya V itu kepada warga daerah setempat atau warga Ponorogo itu dia keras, tegas. Tapi kalau dia bersama selirnya dari Cina itu, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, kemudian warga-warga sekitar itu menyindir dengan harimau. Harimau itu melambangkan Jawa atau raja hutan dari Jawa. Kemudian merak, burung merak itu melambangkan dari Cina. Nah, kenapa kok warga Ponorogo atau masyarakat Ponorogo itu memilih mereka berdua? Karena harimau di atasnya ditunggangi oleh burung merak. Itu menandakan bahwa Raja Brawijaya itu disetir itu diarahkan atau dituntunlah, atau Brawijaya takut kepada selirnya. Kalau cerita mitos atau cerita buat festival atau yang lain itu ada Prabu Klono Sewandono, yaitu sebagai raja dari desa Ponorogo yang menyuruh Patih untuk memboyong Dewi Songgolangit dari Kediri.
Lah patihnya itu patihnya itu bernama Bujang Anom. Setelah Raja Klono Sewandono itu menyuruh patihnya untuk memboyong Dewi Songgolangit dari Kediri, dalam tengah perjalanan itu bertemulah singa apa ya istilahnya, nek basa Jawa ini dibegal, dicegat, tidak boleh lewat area itu. Kemudian terjadilah perang antara kedua kubu itu. Pasukan dari Klono Sewandono kalah. Bujang Ganong pulang melaporkan bahwa kita dihadang oleh singa di dalam hutan. Kemudian Raja Klono Sewandono itu ikut ke sana. Setelah bertemu Klono Sewandono dengan harimau ini tadi, terjadilah kayak ya pertempuran ceritanya. Pertempuran, tapi Klono juga ada kalahnya, dia mengeluarkan pecut Samandiman. Nah, disitulah si harimau itu tunduk, tidak kalah, tapi itu tunduk dan mengakui kamu boleh lewat sini dan memboyong Dewi Songgolangit itu. Nah, itu ceritanya ada dua versi, tapi yang satu itu menyinggung politik dari daerah Ponorogo itu. Kalau untuk karakteristik dari tokoh Riok Ponorogo itu ada banyak dan berbeda-beda ya. Yang pertama itu dari Prabu Klono Sewandono. Dia mempunyai karakter yang gagah, bergas, bijaksana, dan ya pastinya sakti ya, raja. Kalau untuk Bujang Ganong atau patihnya, dia memiliki karakter yang glece, celelean, terengginas ini, cekatan, lincah, dan setia. Untuk Jatil, nah Jatil ini penggambaran sebagai prajurit dari kerajaan Ponorogo. Dulunya adalah laki-laki atau yang disebut gemblak, tapi sekarang ditarikan oleh perempuan. Tokohnya itu bergas, terengginas, terampil, dan ya, sakti prajurit. Kalau nggak sakti ya nggak jadi prajurit itu. Kemudian Warok itu gambarannya itu adalah warga daerah asli Ponorogo. Warok itu karakternya itu dia garang, gagah, kemudian kalau berbicara itu lantang banget, suaranya besar itu. Untuk Dadak Merak itu dia seperti harimau, tenang, ada rasa bijaksana, itu ada karena dia raja dari hutan. Kemudian ada anggunnya itu dari burung meraknya itu atau bulu-bulu merak itu. Keindahannya juga ada. Dan kalau untuk kalau membicarakan dari Dadak Merak ini ada simbol-simbol lah, ada simbol dari Dadak Merak. Dari simbol itu kan ini misalnya ini dada, ini sama ini barongan ya. Dari sini kotaan ini itu ada dua simbol macan menggambarkan penguasa hutan. Dan nanti di sini di tengah-tengahnya macan itu ada padi, kapas, dan garuda. Itu menyimbolkan kepemilikan dari Indonesia. Dan ada juga itu naga yang menjorok ke bawah. Itu
menyimbolkan atau menggambarkan itu sebuah gapura atau penjaga pintu masuk gitu. Dan untuk warna, kenapa kok memilih warna kuning dan merah itu? Karena selirnya Brawijaya 5 itu dari orang Cina. Nah, warna kuning dan merah itu menandakan simbolik dari penyindiran raja tadi, Raja Brawijaya 5 sama selirnya itu. Kalau zaman dulu itu belum ada simbolik-simbolik yang tadi dua harimau sama padi dan kapas itu tidak ada. Dan untuk kostum itu adalah penambahan elemen atau pelengkap elemen buat supaya lebih menarik aja. Kalau zaman dulu itu pakaian sehari-harinya mereka waktu mereka ke sawah ya cuma memakai itu dan langsung menarikan atau langsung mengadakan pentas seni reog ini. Kemudian untuk si dadak merah ini kan pasti ada yang penasaran. Kok ini pasti ada hal-hal mistiknya ini, ada apa ya, ada ritualnya ini mesti kalau memakai reog yang besar. Reog besar dengan bobot yang sangat besar itu hampir sampai 20 kiloan itu, dan memakainya itu secara digigit. Nah, kalau di sini ini saya mau membicarakan kalau latihan di sini itu tidak memakai ritual atau tidak memakai hal-hal yang semacam di luar ya kayak ada persembahannya, ada upacaranya, itu di sini tidak ada. Di sini kalau mau menggunakan dadak merak ini itu menggunakan latihan. Nah, latihannya itu memakai barbel, gagangnya itu dibuat dari bambu. Nah, dari bambu, terus kemudian ya barbel kayak barbel biasa itu nanti digigit, terus cara latihannya itu cuma dianggup-anggukan gini. Kemudian digeser kanan kiri, dan ada juga metode latihannya itu pakai karet dicantelin gini di di tembok atau di cagak itu, nanti digigit nanti digeret terus biar nanti di sininya itu kuat. Nah, kan itu menggunakan teknik ya atau metode latihan untuk di sini untuk membesarkan otot. Nah, tekniknya juga itu ada juga yang dibopong lah istilahnya. Kalau di Jawa itu disonggo dengan bahu. Nah, nanti ada teknik-tekniknya itu. Kalau di sini itu tidak memakai ritual atau upacara adat untuk memakai itu.